Timnas Indonesia harus merelakan gelar juara FIFA Series 2026 di Jakarta setelah takluk 0-1 dari Bulgaria dalam partai final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin. Gol sematawayang yang mengandaskan harapan skuad Garuda dicetak oleh Marin Petkov melalui titik putih, menyusul pelanggaran yang dilakukan oleh Kevin Dix di area kotak terlarang. Kekalahan menyakitkan ini membuat pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, merasa sangat emosional karena ia gagal mempersembahkan trofi yang sangat dinantikan oleh para supporter, padahal ia meyakini timnya tampil dominan dan lebih layak menang. Saya akan mereview pertandingan ini dalam 2 pekan ke depan, karena saat ini sedang sangat emosional, karena kami sangat ingin mau menang, ungkap Hartman saat memberikan keterangan seusai laga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyampaikan komitmennya kepada para supporter usai kekalahan 0-1 dari Bulgaria pada final FIFA Series 2026. Dalam laga tersebut, Indonesia harus puas menjadi runner-up setelah gol tunggal Marin Petkov melalui titik penalti pada menit ke-38 memastikan kemenangan Bulgaria. Usai pertandingan, Hartman langsung menyampaikan pesan penuh semangat kepada para pendukung di stadion. Ia menegaskan bahwa perjuangan Timnas Indonesia belum berakhir. Kami akan berjuang untuk kalian. Gairah kalian adalah gairah kami. Kami akan lolos Piala Dunia 2030, ujar Hartman. Pelatih asal Inggris tersebut juga mengajak seluruh elemen tim dan pendukung untuk tetap bersatu menghadapi perjalanan panjang ke depan. Menurutnya, pasang surut merupakan bagian dari proses membangun tim yang kuat. Ia optimis, dengan kerja keras dan dukungan penuh dari masyarakat, Timnas Indonesia mampu bersaing di level dunia. Sebagai informasi, Hartman sebelumnya sukses membawa Timnas Kanada tampil di Piala Dunia FIFA 2022, sehingga pengalamannya diharapkan mampu membawa Indonesia menuju prestasi serupa di masa mendatang. Pemain yang merumput di Liga Australia, Luke Vickery, dikabarkan akan segera memperkuat Timnas Indonesia. Kehadirannya diharapkan menjadi duet yang tangguh bersama Ole Romeni di lini depan. Luke Vickery menjadi salah satu kandidat kuat yang berpotensi mendapatkan KTP Indonesia. Saat ini, Luke Vickery berusia 20 tahun dan tengah bersinar bersama MacArthur FC di A-League. Vickery mencatatkan statistik yang cukup baik musim ini dengan 4 gol dan 1 assist dari 19 penampilan. Luke Vickery dikenal sebagai pemain yang serba bisa atau versatile, mampu bermain di berbagai posisi di lini serang. Kemampuannya ini menjadi opsi menarik bagi pelatih Timnas Indonesia, menjadikannya pendamping ideal bagi Ole Romeni. Luke Vickery memiliki kedekatan emosional dengan Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa garis keturunannya berasal dari neneknya. Peluang Luke Vickery untuk berseragam Garuda terbuka lebar. Ia mengakui adanya komunikasi dengan pihak Indonesia terkait opsi karir internasionalnya. Kehadiran Luke Vickery akan menjadi tambahan kekuatan bagi John Hartman. Kemampuannya bermain di berbagai posisi depan akan sangat membantu, terutama sebagai tandem Ole Romeni di Piala Asia 2027. Dengan usianya yang masih muda, Vickery berpotensi menjadi aset berharga bagi Timnas Garuda. Langkah Timnas Indonesia di era pelatih baru mulai menunjukkan progres nyata. Bahkan pemain Timnas Indonesia, Calvin Verdong, ada peningkatan kemampuan dari skuad Garuda. Meski harus mengakui keunggulan Timnas Bulgaria dengan skor tipis 0-1 pada final FIFA Series 2026 beberapa waktu lalu, performa skuad Garuda dinilai mengalami peningkatan signifikan. Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin malam WIB, Timnas Indonesia tampil berani menghadapi tim dengan peringkat FIFA yang lebih tinggi. Satu-satunya gol dalam laga tersebut dicetak oleh Marin Petkov pada menit ke-38 lewat titik putih, usai pelanggaran Kevin Dix di area terlarang. Di balik hasil tersebut, permainan agresif dan kolektivitas tim racikan John Hartman justru mendapat sorotan positif. Calvin Verdong bahkan menilai Timnas Indonesia tampil lebih baik dibanding lawannya. Sayang, hasil positif belum berpihak kepada tim merah putih. Saya rasa kami bermain lebih baik dari Bulgaria pada pertandingan kali ini, kata Verdong. Pernyataan Verdong menjadi sinyal kuat bahwa perubahan gaya bermain mulai terasa di dalam tubuh tim. Lebih lanjut, Verdong juga menegaskan kenyamanannya membela merah putih. Ia menikmati atmosfer tim yang kini kembali aktif setelah sempat vakum, usai kegagalan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, memberikan catatan penting kepada pelatih John Hartman usai Timnas Indonesia finish sebagai runner-up FIFA Series 2026.
Ia mengingatkan John Herdman untuk memperkuat chemistry antar pemain jika ingin membawa skuad Garuda lolos Piala Dunia 2030. John Herdman telah melakoni debut sebagai pelatih timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026. Juru taktik asal Inggris itu menandai debutnya sangat positif dengan membawa skuad Garuda menang telak 4-0 atas Saint Kitts and Nevis. Sayangnya, timnas Indonesia menelan kekalahan 0-1 dari Bulgaria di partai final FIFA Series 2026. Skuad Garuda selaku tuan rumah harus puas finish sebagai runner-up dalam turnamen mini yang mempertemukan 4 negara dari konfederasi berbeda tersebut. Meski demikian, Sumarji menilai timnas Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun secara keseluruhan, John Herdman tetap memiliki tugas mengevaluasi kekurangan dari skuad Garuda. Sumarji memberikan catatan kepada John Herdman mengenai chemistry. Menurutnya, pelatih asal Inggris itu harus segera menguatkan chemistry antar pemain karena faktor tersebut dipercaya sebagai fondasi utama untuk timnas Indonesia menuntaskan misi lolos ke Piala Dunia 2030. Bagi Sumarji, penguatan chemistry serta mencuri perhatian pemain dalam skuad timnas Indonesia sangat penting. Dengan begitu, John Herdman dapat meracik skuad dengan baik. Proses naturalisasi bek Leeds United, Pascal Struijk, ke timnas Indonesia semakin menguat. Munculnya indikasi signifikan yang menunjukkan langkah konkret dari pihak-pihak terkait. Salah satu indikasi utama datang dari kedatangan Simon Grayson, asisten pelatih timnas Indonesia era John Herdman, yang baru-baru ini mengunjungi Leeds United. Simon Grayson diduga mendapat tugas khusus dari John Herdman untuk meyakinkan Pascal Struijk agar bersedia membela timnas Indonesia. Indikasi kedua yang semakin menguatkan adalah unggahan terbaru Pascal Struijk di media sosial yang menampilkan tato burung Garuda di kakinya. Unggahan ini diposting pada Rabu 18 Maret 2026 dan menjadi kode kuat bahwa Struijk memiliki ikatan emosional dengan Indonesia. Pascal Struijk sendiri memiliki darah Indonesia dari kakeknya, sehingga secara hukum ia masih memenuhi syarat untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Selain itu, Struijk yang 26 tahun ini belum pernah mencatatkan penampilan untuk timnas Belanda senior, sehingga peluang naturalisasi semakin. John Herdman mengemukakan pandangannya terkait susunan skuad timnas di waktu yang akan datang. Ia menilai perubahan akan senantiasa terjadi dalam komposisi tim yang ia latih. Herdman menyebut dalam dinamika sebuah tim, perubahan komposisi tim merupakan hal yang lumrah terjadi. Ia berkeinginan menyusun tim dengan mental kuat dan berkualitas demi memantaskan diri berkontestasi di Piala Dunia 2030. Beberapa pemain akan bertahan, sementara lainnya akan ikut berjuang meningkatkan kualitas tim. Saya membutuhkan tim yang memiliki hasrat, naluri membunuh, keinginan kuat untuk memperkuat timnas, dan memastikan tempat di Piala Dunia 2030, ujarnya. Belum ada gambaran jelas di benak Herdman mengenai komposisi impiannya di timnas Indonesia. Untuk saat ini, ia sudah cukup bahagia dengan persediaan pemain yang ada. Fokus utama Herdman saat ini adalah memompa kepercayaan diri guna mengembangkan para pemainnya. Ia menampik untuk menyebut tentang seperti apa tim yang diimpikannya. Elkan Bagot kembali memposting foto mengenakan jersey timnas Indonesia setelah 2 tahun absen dari unggahan bertema Garuda di media sosial. Bek berusia 23 tahun itu menunjukkan kebanggaannya usai kembali membela timnas Indonesia dalam ajang FIFA Series 2026. Unggahan tersebut langsung menarik perhatian publik dan viral di Instagram. Postingan Elkan Bagot tercatat sudah mendapat lebih dari 100.000 tanda suka. Sejumlah pemain timnas Indonesia turut meramaikan kolom komentar sebagai bentuk dukungan. Beberapa nama seperti Rizky Ridho, Oleh Romeni, dan Jai Ides terlihat memberikan respons positif. Kehadiran mereka di kolom komentar memperlihatkan kekompakan skuad Garuda. Terakhir kali, Elkan mengunggah konten terkait timnas Indonesia terjadi pada 29 Januari 2024. Momen itu terjadi setelah tim tampil di Piala Asia 2023. Elkan Bagot terakhir kali membela timnas Indonesia pada babak 16 besar Piala Asia 2023. Saat itu, tim masih dilatih Shin Tae-yong sebelum terjadi pergantian pelatih. Kini dia kembali menjadi bagian penting di lini pertahanan dalam era pelatih baru John Herdman. Kehadiran Elkan menambah opsi bek yang bisa diandalkan tim. Setelah agenda internasional selesai, seluruh pemain timnas Indonesia kembali ke klub masing-masing. Elkan Bagot juga kembali melanjutkan karirnya di level klub. Namun momen unggahan jersey timnas Indonesia menjadi sinyal kuat kebanggaan dan komitmennya bersama skuad Garuda. Unggahan tersebut sekaligus menandai babak baru perjalanan Elkan bersama timnas Indonesia.